Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Susul Doni Haryono dan Wilda Siti Nurfadilah, pasangan atlet voli Indonesia Farhan Halim dan Dita Aziza segera menikah. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Beberapa waktu lalu, Volimania dikejutkan kabar bahagia pasangan atlet timnas Indonesia Doni Haryono dan Wilda Siti Nurfadilah yang bakal melangsungkan pernikahan di bulan Oktober. Kabar yang sama menghampiri pasangan atlet voli Farhan Halim dan Dita Aziza yang akan segera menikah. Muda, berprestasi, dan jadi andalan timnas voli Indonesia di berbagai turnamen internasional, sosok Farhan Halim dan Dita Aziza tentu tak asing bagi Volimania. Tak hanya disorot karena kemampuannya sebagai atlet voli, Farhan Halim dan Dita Aziza juga kerap mencuri perhatian Volimania karena hubungan asmara keduanya. Pasangan atlet voli Farhan Halim dan Dita Aziza memang tak jarang menunjukkan kedekatan melalui media sosial masing-masing. Adapun baru-baru ini, Farhan Halim mengunggah foto yang seolah menjadi kode bahwa ia dan Dita Aziza akan segera melangkah ke jenjang yang lebih serius. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2023 melalui akun pribadinya @ifarhan, Farhan mengunggah ulang Instagram story dari akun @muhammadfaiz14 dan @hikmahran. Sebenarnya, unggahan tersebut tak menyebutkan secara gamblang bahwa Farhan dan Dita akan melangsungkan pernikahan. Namun, keterangan yang tertulis mengindikasikan hal tersebut. Lancar Mas Farhan, tulis akun @muhammadfaiz14 dilansir Smash Sport. Barakallahu faka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair @farhan. Selamat menaiki tangga kehidupan, tulis akun @hikmahran. Asumsi bahwa Farhan dan Dita akan segera menikah diperkuat oleh unggahan atlet voli Tasya Nur Rohmani melalui akun pribadinya, @Tasya Nur Rohmani. Unggahan Instagram story @Tasya Nur Rohmani menunjukkan Tasya dan beberapa orang lainnya sedang mengadakan bridal shower untuk Dita Aziza. Bridal shower sendiri merupakan sebuah acara perayaan yang diadakan untuk calon pengantin wanita sebelum menikah. Meskipun demikian, belum diketahui kapan Farhan Halim dan Dita Aziza akan melangsungkan pernikahan. Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Live Volley Divisi Utama 2023 resmi digelar. Vita Solo dan Sukun Badak melaju 8 besar. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Ajang Liga Volley, Live Volley, Divisi 1 tahun 2023, resmi mulai bergulir dan digelar di Kabupaten Lombok Tengah, Loteng. Sebanyak 38 klub dari sejumlah provinsi ambil bagian ajang yang menjadi kompetisi bola voli resmi tahunan Pengurus Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, ini. Ajang Live Volley Divisi 1 ini dibuka langsung Sekretaris Umum PBVSI Pusat, Heizer Harsono, di Gor Poltekpar Lombok, sebagai venue pertandingan. Selain Gor Poltekpar Lombok, panitia juga menyiapkan Gor Loteng. Total ada 23 klub putra dan 15 klub putri yang ikut bertanding di ajang kali ini. Terang Ketua Panitia Penyelenggara Live Volley Divisi 1, M. Supriyadin, kepada wartawan. Klub-klub voli tersebut merupakan utusan sejumlah provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumbar, Sumatera Utara, Sumut, Jakarta, Jawa Tengah, Jateng, Yogyakarta serta Bali. Kemudian klub dari Nusa Tenggara Timur, NTT, Jawa Timur, Jatim, dan Kalimantan Timur, Kaltim. NTB mengirim 4 klub, dengan Loteng mengirim 3 tim di antaranya, dengan kompetisi akan bergulir hingga tanggal 15 Oktober tahun 2023 mendatang. Nantinya, masing-masing 4 klub putra dan putri di ajang ini berhak berlaga di Live Volley Divisi Utama tahun depan yang bakal diikuti oleh masing-masing 10 klub. Live Volley Divisi 1 merupakan jenjang untuk bisa masuk ke Live Volley Divisi Utama, imbuhnya. Di tempat yang sama, Bupati Loteng, HL Patul Bahri, berharap ajang tersebut menjadi pendorong berkembangnya voli di Indonesia dan Loteng lebih khusus lagi. Selain sebagai ajang mencari pemain potensial, kompetisi tersebut juga bisa menjadi pembinaan atlet voli masa depan, sehingga bisa melahirkan atlet-atlet voli yang bisa membanggakan nama baik daerah hingga negara. Selaku tuan rumah penyelenggara untuk pertama kalinya, Patul mengaku tentu masih banyak kekurangan. Semua itu ke depannya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Loteng. Ketika menggelar event serupa dengan level yang lebih tinggi lagi, terhadap hal-hal yang kurang memadai,
Kami menyampaikan permohonan maaf, ujar Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. Sekretaris Umum PBVSI Pusat, Heizer Harsono, mengapresiasi kesediaan Loteng untuk menjadi tuan rumah Livoli Divisi 1 tahun ini. Pengalaman ini bisa menjadi tonggak awal dari rencana-rencana besar Loteng ke depan, untuk bisa menjadi tuan rumah ajang bola voli di level yang lebih tinggi. Kita apresiasi dan beri penghargaan setinggi-tingginya atas ide Pemkab Loteng yang berkenan jadi tuan rumah Livoli Divisi 1 ini. Semoga ke depan Loteng bisa menjadi tuan rumah ajang bola voli yang lebih besar lagi, pungkasnya. Sebagai tambahan informasi, di sektor putra tim Putra Kudus Sukun Badak menyerah dari Bandung Tektona pada laga terakhir Pool D Kejurnas Bola Voli antar klub Livoli Divisi 1 2023. Skuad asuhan Ibarsyah itu kalah 2-3, di Gor Poltekpar Lombok Tengah, NTB, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Meski kalah, Kudus Sukun Badak menjuarai Pool D dan lolos ke babak kedua bersama Bandung Tektona yang menjadi runner-up. Mereka menyingkirkan TNI AL, yang pada laga ketiga mengalahkan VVV Kaltim dengan skor 3-2. Sukun Badak, Tektona, dan TNI AL sama-sama menang 2 kali dan kalah sekali. Namun, dari rata-rata set Badak dan Tektona lebih baik. Selanjutnya di sektor putri, Vita Solo menyapu bersih laga di Pool AC dan sekaligus lolos ke babak kedua Livoli Divisi 1. Pada laga akhirnya di babak penyisihan, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, Vita Solo mengalahkan Merpati Blitar dengan skor 3-0. Sebelumnya, tim yang tahun lalu terdegradasi dari divisi utama ini memetik 2 kemenangan yakni dari Triple S Jabar dan Ganevo SC Yogyakarta. Akan tetapi, tim yang dihadapi Vita Solo masih akan ditentukan peringkatnya di Pool A, Kamis, tanggal 11 Oktober tahun 2023, antara Tektona, VVV Kaltim, dan Lombok Electric PLN. Sedangkan Porsedang Tabanan Bali dipastikan tersingkir. Di Pool DD, Jenggolo Sidoarjo maju ke babak kedua usai memenangkan laga terakhir babak penyisihan melawan Yasera Singa Praja 3-2. Jenggolo juga menjadi juara Pool DD karena sebelumnya meraih 2 kemenangan atas Fajar Merah Gunung Kidul dan UNPPGR, sedangkan Yasera sebagai runner-up pool. Volimania tanah air tentu bertanya-tanya berapa kisaran gaji yang diterima atlet voli ketika berkompetisi di Liga Bulgaria dan Liga Korea. Hal ini tak lepas dari transfer pevoli nasional, diawali dari Fahri Septian Putratama yang kini memperkuat klub kasta tertinggi voli Bulgaria, SKV Montana. Dalam keterangan yang dirilis Aspajensi selaku penjembatan kepindahan Fahri Septian ke SKV Montana, pevoli asal Bantul, Yogyakarta kini resmi bermain di benua biru. Fahri Septian Putratama bermain bagi klub SKV Montana Bulgaria pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Perjalanan Fahri Septian menuju Bulgaria adalah bagian perjalanan karir yang sangat berharga. Fahri sendiri berangkat pada hari Selasa sore, tanggal 3 Oktober tahun 2023 lalu. Adapun keberangkatan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, sebagaimana Smash Sport lansir dari Aspajensi melalui media sosial Instagram. Menjadi tanda tanya besar tentunya, berapa kisaran gaji yang akan diterima oleh Fahri Septian Putratama begitu berlabuh ke SKV Montana. Dirangkum Smash Sport dari redaksi Tribun News, ada 3 golongan gaji yang diterima atlet voli yang berkompetisi di Liga Bulgaria. Kriteria pertama diberikan bagi pevoli pemula yang memiliki rentan bermain di Liga Voli Bulgaria antara 1 hingga 3 tahun. Kemudian golongan kedua ialah atlet voli yang membela klub Bulgaria kurang dari 8 tahun. Sedangkan kategori gaji tertinggi diberikan kepada pevoli yang berkompetisi lebih dari 8 tahun. Untuk kriteria pertama, seorang pevoli yang bermain di Liga Bulgaria akan menerima upah 14.158 lev, mata uang Bulgaria, atau sekitar 118 juta rupiah per musimnya. Kemudian untuk golongan kedua, akan mendapatkan bayaran 18.618 lev, sekitar 155 juta rupiah. Dan terakhir adalah 22.954 lev atau sekitar 191 juta rupiah untuk golongan senior. Jika merujuk kepada data tersebut, maka Fahri Septian mendapatkan upah per musimnya mencapai 118 juta rupiah per musim. Hanya saja dalam rinciannya tidak dijelaskan apakah upah tersebut berlaku hanya untuk pevoli lokal, atau juga dipukul rata bagi pemain yang berstatus abroad seperti halnya Fahri Septian.
Liga Voli Bulgaria memang sempat dilanda krisis pada tahun 2015. Sejumlah pevoli yang berkiprah di sana nyaris pernah mengalami penunggakan gaji. Bahkan dari World Volley mengulas, bayaran untuk atlet voli di Bulgaria saat itu mencapai 100 lev per bulan pada tahun 2015. Bahkan jika disandingkan dengan data dari Salary Expert, gaji pevoli yang berkompetisi di Liga Korea Selatan jauh lebih baik. Sebagai perbandingannya ialah Megawati Hangestri, opesit timnas voli putri Indonesia itu membela klub Liga Korea Selatan, Red Sparks. Per musimnya, pevoli yang akrab disapa Megatron ini memperoleh gaji 1,5 miliar rupiah. Itu pun belum termasuk bonus ketika memenangkan pertandingan dan gelar juara. Gaji pokok, $100.000 AS atau 1,5 miliar per musim. Bonus juara $110.000 AS atau 150 juta rupiah. Bonus juara 2, $5.000 AS atau 75 juta rupiah. Sedangkan bonus menang bertanding pemain mendapatkan bonus $500 AS atau 7,5 juta rupiah.